Koneksi antar materi modul 2.3 Coaching untuk Supervisi Akademik. Evi Mutawfiroh SPD, calon guru penggerak rekognisi angkatan 11. Tujuan pembelajaran khusus, calon guru penggerak menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Dalam modul 2.3 ini saya mempelajari tentang supervisi akademik yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi diri dalam setiap pendidikan di sekolah. Pendekatan yang digunakan adalah coaching yang memiliki 3 prinsip, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kompetensi inti coaching yang harus dimiliki diantaranya adalah kesadaran penuh atau presence, mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Percakapan berbasis coaching menggunakan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Terdapat 3 tahapan dalam supervisi akademik, yaitu pra-observasi atau perencanaan, 2. Observasi atau pelaksanaan, dan 3. Pasca observasi atau tindak lanjut. Pengertian coaching. Coaching adalah sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil, dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coaching. Paradigma berpikir coaching. 1. Fokus kepada coach atau rekan yang akan dikembangkan. 2. Bersikap terbuka dan ingin tahu. 3. Memiliki kesadaran diri yang kuat. 4. Mampu melihat peluang baru dari mana saja dan dari masa depan. Paradigma berpikir coaching. 1. Kemitraan. Dalam coaching, posisi coach terhadap coachee adalah mitra. Itu berarti setara, tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah. Coachee adalah sumber belajar bagi dirinya sendiri. Coach merupakan rekan berpikir bagi coachee dalam membantu coachee belajar dari dirinya sendiri. Proses kreatif. Proses kreatif ini dilakukan melalui percakapan 2 arah, memicu proses berpikir coachee, memetakan dan menggali situasi coachee untuk menghasilkan ide-ide baru. Memaksimalkan potensi. Untuk memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat, percakapan harus diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh rekan yang akan dikembangkan. Coaching dalam konsep pendidikan. Filosofi Ki Hajar Dewantoro. Proses coaching sebagai komunikasi pembelajaran antara guru dan murid. Murid diberi ruang kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya dan peran pendidikan sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan memberdayakan potensi yang ada agar murid tidak kehilangan arah dan menemukan kekuatan dirinya. Sistem Among. Sistem Among ing ngarsa Sung Tulodo ing Madya Mangunkarso Tutwuri Handayani menjadi semangat yang menguatkan keterampilan komunikasi guru dan murid dengan menggunakan pendekatan coaching. Tutwuri Handayani menjadi kekuatan dalam pendekatan proses coaching dengan memberdayakan Handayani semua kekuatan diri pada murid. Kompetensi inti coaching. 1. Kehadiran penuh, yaitu kemampuan untuk bisa hadir utuh bagi coachee, sehingga badan, pikiran, dan hati selaras untuk melakukan percakapan coaching. Mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang diajukan dapat menggugah orang untuk berpikir, menstimulus pemikiran coachee, memunculkan hal-hal baru, mengungkapkan emosi. Mendengarkan aktif. Seorang coach yang baik akan mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit berbicara. Fokus dan pusat komunikasi adalah pada diri coachee. Alur percakapan tirta. T atau tujuan, yaitu menyepakati topik pembicaraan dari hasil pembicaraan. I. Identifikasi, menggali dan memetakan situasi saat ini, hubungan fakta-fakta yang ada. R. Rencana aksi,
Mengembangkan ide untuk alternatif rencana aksi solusi. T. A. Tanggung jawab. Berkomitmen akan langkah selanjutnya. Bagaimana agar prinsip coaching dapat diterapkan dalam kegiatan supervisi di sekolah? Prinsip coaching dapat diterapkan jika kepala sekolah memiliki pengetahuan tentang coaching, supervisi akademik, dan mau mengaplikasikannya. Kegiatan supervisi jangan hanya bertujuan sebagai bagian penilaian guru saja, namun supervisi harus dijadikan sebagai cara untuk meningkatkan kompetensi akademik guru, sehingga tidak hanya melakukan observasi kelas saja, tapi harus ada percakapan pra-supervisi dan pasca supervisi. Dalam percakapan pra-supervisi, kepala sekolah harus mendiskusikan percakapan yang akan dilakukan oleh guru, sedangkan saat pasca supervisi, kepala sekolah memberikan umpan balik atau tindakan tindak lanjut terkait pelaksanaan supervisi yang dilakukan. Mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga terjadi wawasan atau insting baru. Coaching dalam supervisi akademik dapat berpengaruh dalam terwujudnya pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran yang berpihak pada murid adalah hal yang penting untuk diterapkan dalam lingkungan sekolah. Agar dapat terwujud pembelajaran yang berpihak pada murid, maka guru harus memiliki kompetensi menjadi pemimpin pembelajaran. Menjadi pemimpin pelajaran harus memahami perkembangan murid secara menyeluruh, tidak hanya aspek kognitif saja, namun juga harus memahami karakter dan sosial emosional murid. Dengan demikian, tujuan coaching dalam supervisi akademik untuk mengembangkan kompetensi guru agar dapat meningkatkan kinerja dan terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid. Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Alternatif solusi dapat dilakukan adalah melakukan sosialisasi kepada seluruh komunitas sekolah saat kegiatan rapat guru agar terjadi penyeragaman persepsi tentang makna supervisi akademik. Solusi selanjutnya adalah dengan memberikan contoh praktek coaching dalam supervisi akademik melalui berbagai media informasi digital yang dapat diakses oleh seluruh komunitas sekolah. Membuat keterhubungan. Pengalaman masa lalu. Saya pernah disupervisi oleh kepala sekolah, namun saat kegiatan supervisi hanya sebatas menjalankan kewajiban saja, tanpa mengetahui makna supervisi yang sebenarnya. Sehingga kegiatan supervisi akademik hanya dilakukan saat kepala sekolah atau pengawas melakukan observasi kelas saja, tanpa ada kegiatan prasupervisi maupun pasca supervisi, sehingga hanya sebatas pemberian nilai saja. Penerapan di masa mendatang ke depan, kegiatan supervisi ini harus dijadikan salah satu bagian dalam meningkatkan kompetensi guru dalam bidang akademik dengan menggunakan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Modul 2.1 dalam pembelajaran berdiferensiasi, murid berkelompok berdasarkan kebutuhan belajarnya agar dapat memaksimalkan potensi yang menjadi begitu pula dengan praktek coaching yang harus memaksimalkan potensi coach agar menemukan masalahnya sendiri. Modul 2.2 dalam pembelajaran sosial emosional terdapat teknik stop dan mindfulness yang dilakukan untuk dapat membuat suasana menjadi lebih kondusif saat melakukan coaching. Seorang coach harus menerapkan teknik tersebut agar dapat fokus dan terwujud kehadiran penuh serta dapat melakukan proses coaching dengan baik. Informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar program guru penggerak. Supervisi akademik oleh kepala sekolah merupakan kemampuan membina kinerja guru, meningkatkan mutu proses pembelajaran, bimbingan, media pembelajaran, penilaian, dan pengembangan keprofesionalitas atau penelitian praktis berdasarkan peraturan pemerintah PP nomor 13 tahun 2007 tentang standar kompetensi kepala sekolah. Dijelaskan bahwa kompetensi supervisi kepala sekolah yaitu terampil dalam merencanakan program supervisi akademik dalam rangka meningkatkan profesionalisme guru, melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat,
serta menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka meningkatkan profesionalisme guru.